Oke, terima kasih sekali ya Mas Andi Taru, ternyata menggunakan waktu sangat efisien ya, seperti praktek berwirausaha ini ya, disiplin, on time gitu ya. Jadi pas banget. Nah, untuk masalah bertanya sudah ada sebenarnya, tapi mungkin kita keep dulu. Kita dengarkan dulu dari narasumber kedua, yaitu Mas tadi siapa ya? Andi ya. Aditya Yoga. Sekarang dari kita yang sangat digital tadi ya, digital, kita sekarang masuk ke sayur-sayuran nih ya. Tapi juga startup ini kayaknya ya, karena dia memang juga menggunakan IT. Mari kita berikan kesempatan kepada Mas Aditya Yoga. Apakah sudah ready? Ya, bisa share screen. Saya beri waktu 30 menit ya. Ya. Materinya Silakan. kemarin saya kirim, berarti share screen-nya dari moderator atau mau di sini aja ya, oke. Ya, Mbak Feni, ready Mbak untuk share screen-nya PPT-nya Mas Aditya? Sebentar ya. Oke, sedang dicari-cari ya. Ya seperti biasanya sekarang ini kan email-email segala macam tuh kadang-kadang kebanjiran ya. Ada juga istilah tenggelam ya. Jadi mungkin banyak sekali ya. Jadi kita baik sambil menunggu dicari-cari mungkin Mas Aditya bisa ngobrol-ngobrol dikit. Ya. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, adik-adik, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Aditya Yoga. Saya dari Balai Hidroponik. Kebetulan saya lulusan yang sangat satya wacana tadi sudah disampaikan Bu Lili dari SMP, SMA, dan kuliah di satya wacana. Jadi kalau kreatif minority, nah itu mungkin salah satunya saya mungkin lulusannya. Itu kami bertiga di tahun 2017 itu mendirikan Balai Hidroponik. Basicnya berbeda dengan Mas Andi tadi. Jadi dulu itu saya terutama itu dulu bekerja di salah satu lembaga dan menangani manajemen lahan. Nah, di lokasi itu saya disuruh membuat instalasi hidroponik. Tuh, singkat cerita, walaupun basic saya pertanian, tapi hidroponik adalah hal yang baru di tahun itu. Lalu saya belajar lewat YouTube bersama 3 teman saya yang mendirikan Balai Hidroponik itu. Kami berhasil membuat instalasi pertama kami, berhasil menanam tanamannya, tapi yang bermasalah adalah memasarkannya. Gitu. Nah, ternyata mencari target market untuk sayur hidroponik tidak mudah, gitu, karena harganya lebih tinggi. Terus di 4-5 tahun yang lalu itu beberapa orang Salatiga terutama itu masih bias antara organik, hidroponik, dan juga konvensional, sayur konvensional. Nah, dengan kami tawarkan harga yang lebih tinggi itu terlalu curug gitu ibaratnya pasarnya. Tapi selama proses ternyata kami menemukan pasar yang ibaratnya kami jadi plasmanya gitu. Jadi kami menanam untuk dikirimkan ke salah satu perusahaan hidroponik yang besar. Nah, tapi seiring waktu lembaga saya itu bilang kalau hidroponiknya ini tidak bagus performanya gitu. Nah, di lain sisi kami sudah menemukan pasarnya gitu. Nah, ini proyeknya di-cut, akhirnya kami bikin sendiri. Jadi kalau misalnya dari tadi Mas Andi bilangnya untuk perencanaannya matang gitu, nah kami itu agak tidak terlalu matang gitu, agak spontan gitu karena menemukan marketnya itu kebetulan juga proyeknya di-cut. Jadi kami memberanikan diri untuk membuat balai hidroponik gitu. Oke, slide selanjutnya, Pak. Jadi kami bertiga, ada saya, Mas Tito, dan Mas Yuan itu kalau sebagai foundernya lah ibaratnya ya. Lalu ada Mbak Maria, ini yang nanti
apa namanya ya, mengamati gimmick yang akan kami berikan setelah ini gitu. Beliau di manajemen keuangan dan administrasinya, lalu ada Mas Filipus yang di fotografi dan videografernya. Adik angkatannya Mas Andi katanya tadi cerita ke saya. Lalu kami juga membuka diri untuk mahasiswa part-time, PKL di SMK dari SMK Pertanian dan juga PKL dari mahasiswa seperti yang diceritakan Bu Lili kemarin. Gitu. Berikutnya, nah sebelum saya lanjutkan materinya, kami itu ada gimmick tadi. Kami akan bagi 3 tumbler untuk teman-teman. Nah, caranya tadi di-follow kan akun Instagramnya Balai Hidroponik, lalu di-post lewat Instagram Story, mention kami, jangan lupa Balai Hidroponik. Nah, terserah nanti itu boleh foto, boleh video cuplikan atau testimoni webinar, misalnya tadi apa namanya sesinya Mas Andi atau misalnya sesinya kami, yang penting di-post lalu di-mention kami. Nah, kami akan pilih 3 yang terunik versi Balai Hidroponik, gitu ya. Nanti misalnya teman-teman di luar kota, kami akan kirimkan, gitu. Jadi pokoknya tumbler itu nanti sampai ke lokasi teman-teman, gitu. Oke, lanjut. Nah, kemarin itu saya lihat di brosurnya itu kan ada apa namanya founder dan CEO gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi lebih nyaman untuk disebut sebagai petani. Jadi profesi kami itu petani gitu. Petani yang seperti apa? Kami punya 3 visi kurang lebih. Yang pertama value, nilai tambah. Jadi yang dimaksud value apa? Kalau teman-teman mengamati tata niaga itu jalur apa ya distribusinya di bidang pertanian itu dari petani ke tengkulak itu orang yang mengumpulkan hasil pertaniannya, lalu nanti dari tengkulak ke pedagang di pasar misalnya, pedagang besar disebutnya, nanti dari pedagang besar ke pedagang yang kecil yang diecerkan ke pasar-pasar di kota. Jadi pedagang besar biasanya di pasar induk. Nah, itu kan alurnya sangat panjang gitu ibaratnya. Kenaikan harganya itu kan misalnya dari 1.000 jadi 1.500, dari 2.000 jadi 2.500 sampai nanti di akhir kita beli di pasar itu mungkin itu sudah nyampe 3.000 atau 3.500 padahal dibeli di petani bisa di 1.000 gitu. Nah, value ini kami potong rangkaian itu sehingga balai ada di tengah, petani langsung ke balai, ke mitranya. Jadi kami nyebutnya sebagai mitra, petani mitra, lalu balai akan kirim ke swalayan. Jadi target kami itu swalayan gitu. Kami setransparan itu karena apa? Petani bisa melihat harga yang ada di swalayan. Misalnya saya beli apa ya bayam misalnya 10.000 sekilo, di swalayan misalnya kami jual misalnya 25.000 gitu misalnya. Nah itu nanti ada tektokan dengan petani itu, Mas kok harganya tinggi sekali di swalayan. Nah kami akan berikan penjelasan misalnya yang di swalayan ini kan sistemnya ada returnya misalnya konsiasi gitu. Jadi dialog kami sangat terbuka dengan para mitra-mitra petani kami gitu. Lalu yang kedua ada women empowerment. Nah, ini sebenarnya kebetulan dalam artian kebanyakan petani kami itu ibu-ibu. Gitu. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang memang kegiatannya ada spare waktu untuk mengurus tanaman. Gitu. Nah, kami berikan apa ya edukasi semampu kami selaku anak pertanian juga kan praktisi juga sehingga hasilnya kan optimal, barangnya bisa dijual ke kami sehingga nanti ada nilai ekonomi di situ. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga edukasi. Jadi kami senang sekali sharing. Kami lebih menganggapnya sharing sih ya. Jadi kami berbagi pengalaman saja. Misalnya nanti ada adik-adik yang sudah menjalankan bisnis juga, nanti bisa memberikan masukan ke kami. Bahkan Mas kurangnya ini misalnya di Instagramnya atau di YouTube-nya kurang ini gitu, atau di TikTok-nya kurang ini gitu. Kami aktif di sosial media itu. Gitu kurang lebihnya. Next. Nah ini apa namanya produk yang kami hasilkan dalam artian untuk produk sayur itu kami target marketnya di supermarket dan resto di areanya masih Semarang dan Salatiga. Sebenarnya kami ada partner juga di Jakarta tapi karena pandemi jadi apa namanya kebetulan stop gitu.
Nah, tadi Bu Lili menyinggung soal pandemi itu kami juga harus terbuka kalau kami lumayan struggle juga Bu di pandemi ini Bu. Karena kan ada resto dan swalayan gitu. Resto hampir 100% tutup. Jadi dari semua resto yang kami kirim itu mungkin cuma 1 atau 2 aja yang akhirnya buka lagi gitu. Ada yang tutup kayaknya tutup selama-lamanya dari awal pandemi sampai sekarang belum buka lagi. Nah, yang di supermarket ini yang sifatnya berdiri sendiri misalnya seperti Gelael Akpol yang di Semarang itu store-nya berdiri sendiri seperti Superindo gitu, berdiri sendiri gitu. Tidak masuk bangunan tidak di dalam bangunan mall. Nah, yang di dalam bangunan mall itu yang struggle sekali karena orang harus masuk itu apa namanya? Birokrasinya ribet lah ibaratnya gitu. Jadi penurunan penjualannya signifikan sekali itu yang diproduk. Lalu ada instalasi dan greenhouse baik skala rumah dan skala produksi. Jadi kalau yang skala rumah mungkin cuma 10 lubang tanam saja gitu atau 20 lubang tanam, tapi kalau produksi misalnya 2.000, 3.000 lubang tanam, 10.000 gitu. Lalu edukasi juga. Oke, lanjut. Nah, ini konteks berwirausaha. Kami sharing apa yang kami lakukan saja selama ini bahwa kami menangkap peluang sebenarnya. Peluangnya apa? Peluangnya itu adalah petani itu rata-rata usianya tua. Jadi sudah sepuh semua, terutama petani padi konteksnya. Jadi kami melihat peluang di mana kalau misalnya anak muda masuk ke sana, itu ruang geraknya besar. Bukan hanya untuk marketnya, tapi kami juga melihat misalnya gimmick-gimmick untuk sosial medianya gitu. Karena memang kami tidak terlalu formal dalam menjalankan bisnis ini. Dalam artian brand yang kami apa namanya ingin lihatkan ke orang itu tidak terlalu serius gitu misalnya. Lalu sumber daya, kami juga dari nol ibaratnya modalnya tidak terlalu banyak dari segi ekonomi ya. Lalu tadi kami mendapatkan salah satunya mungkin angel investor tadi ya, itu di awal gitu. Sampai sekarang masih running. Juga kami juga memetakan untuk sumber daya SDM-nya. Gitu. Jadi kebetulan kami itu ada agrobisnis dan agroteknologi. Kalau di pertanian, agrobisnis itu yang untuk sisi ekonominya, saya agrobisnis. Lalu ada agroteknologi itu untuk budidayanya. Jadi kurang lebih 2 itu, dan juga satu angel investornya kebetulan itu adalah IT. Jadi lulusan FTI juga UKSW gitu. Jadi dalam sebulan 2 bulan ini kami akan boost juga untuk ke end user. Jadi kami membuat apa ya namanya aplikasi untuk menjangkau end user kami gitu. Karena kan target kami selama ini masih swalayan gitu. Itu sumber daya. Lalu produksi. Kami dulu mulai dari kecil. Jadi kecil dalam artian sekarang skala usaha kami sudah taruhlah 2.000 lubang tanam di greenhouse kami sendiri, lalu di mitranya ada 10. Nah, dulu kami ngawali itu dari 400 saja, 400 lubang tanam. 400 sedikit sekali, teman-teman. Jadi, sebagai gambaran 400 misalnya sebulan itu ada 4 minggu dibagi 100-100 lubang tanam, supaya bisa apa namanya kirim ke supermarket itu kan harus konsisten per hari misalnya atau per 2 hari sekali. Nah itu tuh dari 100 lubang tanam per minggu itu bisa dicatah lagi misalnya 3 kali kirim misalnya gitu berarti sekitar 30-an pack, 30-an tanaman itu sangat sedikit. Jadi untuk ukuran usaha pertanian terutama itu sangat sedikit sekali. Kami mulainya dari kecil, lalu membangun greenhouse, lalu bermitra, jadi memberanikan diri untuk mengambil mitra atau bekerja sama dengan petani lain. Lalu juga akan berekskalasi karena alurnya sudah rapih gitu ibaratnya dari hulu sampai hilir gitu. Lalu memasarkan juga jadi pilih target market yang sesuai gitu ya. Kesannya klise tapi ini misalnya konteksnya di kami adalah misalnya kami menanam 20 jenis sayur gitu misalnya. Kalau misalnya kami target marketnya langsung end user dan modal kami tadi yang saya katakan tidak terlalu banyak, apa namanya SDM juga misalnya oke ada anak IT misalnya tapi kan waktu kita ngomong praktikal gitu kadang-kadang kan di realitanya agak terkendala gitu ya. Nah itu akan terkendala kalau misalnya kami langsung sasarannya end user itu pembeli akhir jadi ibu-ibu rumah tangga gitu-gitu. Karena apa? Misalnya ibu-ibu rumah tangga ini hari ini makan kangkung, 2 hari lagi makan kangkung, hari ketiga
pasti bosan makan kangkung. Nah, kami harus memetakan kira-kira sayur apa saja yang harus ditanam, kan gitu. Jadi kesusahannya adalah berapa banyak produksi yang harus kami lakukan, terus supply and demand-nya lah gitu. Nah, oleh karena itu di awal kami selama 3 tahun belakangan ini target marketnya swalayan, karena kalau swalayan itu lebih apa namanya ya, terdata lah ibaratnya. Jadi kami tahu kira-kira sayur-sayur apa yang harus kami tanam gitu. Lalu ada value. Jadi kami apa namanya melihat kalau misalnya dengan keterbatasan biaya macam-macam itu kami harus unik supaya orang tuh nengok dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di background saya ini gitu, itu karena kami unik. Nah, uniknya apa nanti kami akan ceritakan. Nah, secara umum wirausaha itu risk taker, jadi harus berani ngambil resiko dengan data-data yang tadi sudah teman-teman petakan. Kurang lebihnya gitu. Lanjut. Oke, ini lebih spesifik lagi konteksnya di apa namanya yang wirausaha ya. Yang pertama passion. Teman-teman tuh harus suka sama yang teman-teman lakukan. Kenapa? Kami setahun aja ibaratnya ya. Mungkin tidak sama, tapi banyak juga yang kasusnya seperti kami. Kami itu tadi istilahnya mungkin bakar uang dari Mas Andi ya. Jadi kami tidak terlalu dapat banyak gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya kami tidak passionate sama yang kami lakukan, itu pasti kami akan menyerah gitu di 6 bulan awal gitu. Nah, ini kami 1 tahun ini harus apa namanya melakukan banyak hal supaya bisnisnya grow up gitu kan. Jadi kunci pertamanya passion, teman-teman harus suka gitu. Karena kalau misalnya kita passion itu kegagalan kita bisa ubah mindsetnya sebagai pembelajaran gitu. Misalnya saya gagal tanam apa ya sawi misalnya. Nah, misalnya terserang hama gitu. Nah, kalau misalnya saya passionate sama bidang ini, saya akan melihat oh berarti next itu cara menanggulanginya seperti ini gitu. Karena kan saya akan ngulik kira-kira caranya supaya tidak kena hama seperti apa gitu. Lalu yang kedua adalah 2Q, 2C ya. Seperti teman-teman tahu juga ada kualitas, kuantitas, kontinuitasnya dan juga keseragamannya, konformitasnya. Nah, ini penting sekali konteksnya pertanian dan target marketnya itu swalayan, karena swalayan kan sistemnya tidak mau tahu, yang penting sayur itu ada. Nah, jadi kualitas dan kuantitas itu jelas. Jadi menjaga kualitas, terutama kami kan bermitra dengan 10 petani, kami harus seleksi benar kira-kira sayur yang betul-betul keluar dari balai hidroponik ke swalayan itu sudah sesuai dengan standar kami. Lalu jumlahnya juga ya kan, kuantitasnya harus sesuai dengan orderan. Jadi ada beberapa swalayan yang mengirimkan forecast order ibaratnya. Itu misalnya bayam 100 pack misalnya, terus sawi 50 pack gitu. Kangkung misalnya 70 pack gitu. Itu harus sesuai. Nah, 2 hal ini harus dilakukan terus-menerus, kontinuitasnya harus dijaga. Dan juga keseragamannya harus dijaga. Tinggi tanamannya, warna daunnya, apalagi ya. Jadi harus seragam gitu supaya konsumen tidak kaget. Misalnya hari ini apa kentang sebesar ini tiba-tiba besok kecil gitu. Itu tidak boleh. Jadi lumayan ribetnya itu di quality control-nya. Kalau di konteksnya pertanian juga ya. Nah, ini yang paling besar, sedikit beda, lebih baik daripada sedikit baik. Itu menurut saya. Karena apa? Kami ini berangkat dari keterbatasan. Jadi kami harus membuat orang tuh nengok, seperti yang tadi saya bilang. Jadi kami harus berbeda, gitu. Supaya, oke, kamu petani sudah beda, oke, anak muda sebagai petani. Tapi apalagi, gitu. Jadi kami sempat memetakan kira-kira bedanya itu di bagian mana untuk di awal ya. Apakah di produknya, apakah di hal yang lain. Nah, kami menyimpulkan di bagian konten, gitu. Lalu yang berikutnya adalah disiplin dan konsisten. Ini jelas ya. Jadi dilakukan terus-menerus supaya bisnisnya bisa bertumbuh. Oke, lanjut. Oke, masalah kewirausahaan bagi petani. Ini masalah utamanya sebenarnya lucu gitu. Dan lucu dan standar. Jadi
semua orang mungkin, oh ya benar-benar juga Mas gitu. Bisa tanam tidak bisa jual, yang kedua bisa jual tidak bisa tanam. Jadi misalnya saya atau adik-adik salah satu iseng nanam apa ya, nanam tomat gitu di rumah. Oke, tanam. Terus dibagikan ke tetangga, tetangga mau. Dijual ke tetangga, tetangga mau. Setelah itu mengalami fase tetangga bosan misalnya. Nah, lama-lama gimana nih, gimana bingung kan? Nah, itu tidak bisa jual misalnya gitu ya. Atau seperti kami, bisa jual nih, sudah bisa jual, ada marketnya, tapi tidak bisa tanam. Yang kami alami itu gini, misalnya tiba-tiba ada kontak kebutuhan tomat cherry, misalnya 10 kilo misalnya, atau 200 kilo gitu. Nah, kami kan tidak bisa memenuhi langsung gitu. Nah, oleh karena itu, di bidang pertanian itu tidak ada kompetisi seharusnya. Semuanya saling kolaborasi. Jadi, keterbatasan lahan itu konteksnya urban farming ya, hidroponik, pertanian perkotaan itu kan lahan sempit. Jadi karena lahannya sempit itu harus berkolaborasi supaya bareng-bareng gitu memenuhi kebutuhan masyarakat itu kurang lebihnya. Lanjut. Next. Ya, beda bali hidroponik. Tadi sempat saya singgung, bedanya bali hidroponik itu apa? Kami memutuskan untuk di tahap awal ini beda dalam segi konten. Konten dalam hal apa? Kami lumayan aktif di Instagram, di TikTok, dan di YouTube. Nah, terutama di Instagram, kami itu tiap hari Sabtu itu selalu mengupload sisi komedi dari petani. Gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan nih di background saya nih, kami sempat main ke Net TV gitu. Jadi apa ya, orang berhasil nengok gitu ke Bali Hidroponik karena kontennya. Karena memang kita kan dimudahkan di era ini untuk membuat semua yang kita apa ya mampu gitu ya, semua yang kita suka gitu. Nah, surupnya kami akan ambil di bagian komedinya, lalu disinggungkan dengan sisi pertaniannya gitu kurang lebih. Jadi awareness orang tuh, oh Bali Hidroponik itu komedi gitu misalnya. Itu setiap hari Sabtu, jadi seminggu sekali apa namanya, kami caper lah ibaratnya, caper ke followers supaya ini loh Bali Hidroponik masih ada nih dalam artian gitu. Next. Oke, ini yang konteksnya spesifik lagi. Ada kendala internal dan eksternal di kewirausahaan bagi petani. Seperti teman-teman tahu, memang faktor pendidikan dan juga manajemen itu petani kurang sekali kan, terutama yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh gitu. Jadi misalnya untuk bermitra ini tidak boleh kami apa ya sepelekan gitu ibaratnya. Jadi kami harus bantu dalam segi manajemennya, analisanya untuk hama penyakit misalnya, untuk SOP gitu misalnya, penggunaan teknologi juga gitu. Lalu ada kendala eksternalnya rantai pemasaran tadi yang kami coba atasi dengan adanya kami stabilan harga. Seperti teman-teman tahu akhir-akhir ini cabai lagi turun sekali. Nah di Bali Hidroponik kami deal harga tuh konstan gitu, setahun sekali, 2 tahun sekali gitu-gitu. Lalu aktivitas sosialnya juga penting. Jadi kalau bahwa petani di desa itu sering ada hajatan. Nah ini tuh sering membuat proses produksinya itu tidak terlalu lancar gitu. Lalu kekuatan tengkulak. Tengkulak itu apa ya? Orang yang mengambil produk petani dalam jumlah yang besar. Gitu. Nah ini kami coba hadir gitu kan untuk jadi mitra bagi petani. Gitu. Lanjut. Nah, jadi agriculture itu kan ada dua ya, agri dan culture. Nah, yang masalahnya itu di culture sebenarnya. Masalah dan juga peluang sebenarnya. Culture itu kan kebiasaan, disepakati bersama, dan prosesnya tidak sebentar. Nah, misalnya kami selaku petani yang ingin menghadirkan sesuatu yang baru itu, kami sangat paham prosesnya tidak gampang. Dalam artian harus lama, karena kan sebuah kebiasaan itu pasti terbentuk dengan upaya yang berlahan gitu ya, sesuatu yang berulang dan sifatnya lama. Jadi kami harus sabar-sabar untuk apa namanya membantu petani dalam artian misalnya
ingin harganya tadi naik, ya kami harus contohkan ke beberapa key person-nya misalnya, itu kalau bekerja sama dengan Bali itu menguntungkan loh, gitu. Jadi memang prosesnya mau nggak mau lama, gitu. Mungkin di bidang lain juga seperti itu, tapi kendala di bidang pertanian sepertinya agak lebih kompleks sedikit karena memang faktor pendidikannya itu tidak terlalu tinggi gitu pendidikannya. Gitu. Next. Oke, yang terakhir kami menawarkan diri sebagai solusi. Jadi solusi sebagai apa? Untuk siapa? Untuk petani atau teman-teman yang misalnya tertarik di dunia pertanian. Misalnya nih ada beberapa teman-teman yang saya mau coba berbisnis di dunia pertanian, ya udah kerjasama dulu aja sama Bali Hidroponik gitu. Jadi dalam artian kalian nanam, bekerja sama dengan kami, nanti kalian cari pasar sendiri juga gitu. Jadi apes-apesnya itu apa? Paling minimal lah ibaratnya itu nanti produknya terjual di Bali Hidroponik gitu. Misalnya kalian mau eskalasi usahanya, mau diberikan teknologi yang lebih gitu, ya minimal udah ada cash flow ke Bali Hidroponik dulu gitu. Jadi itu yang kami lakukan supaya terutama konteksnya kami sebagai lulusan pertanian dan juga fenomena sarjana pertanian yang belum berani bertani, kami menawarkan diri sebagai solusi. Jangan takut jadi petani. Hashtagnya kami. Next. Sekian dan terima kasih, kurang lebih itu Ibu dan Bapak, adik-adik semua, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kami terbuka. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih sekali ya, Mas Aditya Yoga. Ini juga sangat efisien dalam waktu ya. Jadi kita kira-kira saya beri waktu sampai 10.20 ya. Ini sekarang jam 10.15 ya. Kita sudah selesai. Sangat menarik apa yang dipaparkan ya, merupakan bentuk nyata konkret dari pengalaman